Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ardelia dari Fakultas Ilmu Komunikasi Prodi Broadcasting, Universitas Esa Unggul Harapan Indah, Bekasi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tips-tips berkomunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama atau anggota serta pemimpin organisasi. Komunikasi dalam organisasi sangat penting. Salah satu aspek penting dalam menciptakan organisasi tersebut yaitu dengan cara berkomunikasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi yang pertama ini fungsi informatif, bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk terciptanya kelancaran dalam organisasi tersebut. Fungsi regulatif komunikasi organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Fungsi persuasif merupakan fungsi untuk memberikan perintah daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Fungsi persuasif dianggap dapat mempermudah karena cara yang lebih halus atau daripada memerintah akan lebih dihargai oleh anggota tersebut terhadap tugas yang diberikan. Kemudian fungsi integratif atau yang terakhir berkaitan dengan penyediaan, saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Di dalam organisasi, kita perlu belajar yang namanya beberapa teknik berkomunikasi. Dalam organisasi, agar saat pendekatan dengan para anggota dan organisasi dapat berjalan dengan baik dan benar. Sebagian besar kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam organisasi, baik formal maupun informal, dilakukan melalui komunikasi antar pribadi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, prosedur, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Apa aja sih tips-tips berkomunikasi dalam organisasi? Pertama adalah mengenal karakter anggota. 2. Menghargai pendapat. 3. Menyampaikan pesan dengan jelas. Keempat, menerapkan rasa kekeluargaan. Kesimpulan dari materi tentang tips berkomunikasi dalam organisasi. Tips yang saya sampaikan sudah saya alami saat saya mengikuti organisasi saat sekolah menengah atas. Di sana, saya menerapkan trik-trik berkomunikasi. Saya pun merasakan bagaimana luar biasanya efek pada tips tersebut, seperti menerapkan bahwa kita mengenal karakter para anggota, kemudian menghargai pendapat agar tidak terjadi timbulnya suatu masalah atau kesalahpahaman, menerapkan sikap kekeluargaan. Sikap ini sama pentingnya karena jika kita sudah menerapkan ini, meskipun pada saat komunikasi terjadi perdebatan ataupun adu argumen, tapi debat dan adu argumen itu tidak akan mampu untuk membuat komunikasi organisasi yang berjalan menjadi terhenti karena sudah adanya ikatan kekeluargaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.